Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd ayyuhal ikhwan al ahibba tusbih ala khair. Selamat malam teman-teman yang sudah bergabung di Daurah Musyarraf, dan kali ini kita akan membahas tentang siwat ya. Ya, di sini perkenalkan nama saya Nafis Azmi Abdullah dari Universitas Negeri Semarang. Ini saya akan berbagi ya, mencoba berbagi yang berkaitan dengan ilmu sorof, dan lebih khusus lagi kita akan membahas tema siwat ya. Dan untuk tema siwat ini saya memilih untuk menggunakan kitab yang sudah tercantum di sini, yaitu ada As-Sarful Arabi ya. Ya, mungkin sebelumnya sudah ada materi sebelumnya sudah pakai ini. Ya, ini saya menggunakan ini untuk pembahasan siwat. Mungkin di sini tidak ada bab khusus siwat, tapi nanti akan saya tunjukkan bab yang tentunya sejalan atau memang bercerita tentang siwat itu. Ya, ini kalau memang admin mau membantu untuk share sini ya nggak apa-apa, mungkin nanti akan saya sampaikan. Mungkin Mas admin bisa menuju page 69 ya. Mungkin coba kalau bisa diketik langsung itu halaman 69 kalau nggak salah ya. Karena saya juga membuka sebenarnya. Saya juga ini membuka kitabnya, ini ada mulai di halaman 69, itu ada Al-Ismul Jamid wal Mustaq. Nah, seperti yang teman-teman kasihkan itu kita membahas dari bab itu ya, itu nanti kita sebagai pengantar ya. Tapi sebelumnya tentunya lebih betulnya kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah ala hadinatin sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Wa nasta'inu shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, semoga Al-Fatihah ini ya juga diniatkan untuk mu'alif kitabnya, kemudian untuk semua yang mempelajari ini ya. Baik, Al-Ismul Jamid wal Mushtaq. Nah, kenapa saya mulai dari Al-Ismul Jamid wal Mushtaq? Ya, karena pembahasan tentang sighat atau kalau dalam linguistik Arab itu disebut slot. Ya, itu memang hanya berkutat pada isim yang mustaq ya. Jadi bukan kalau nanti kita tidak akan banyak membahas isim jamid tapi kita akan bahas tentang isim mustaq. Apa itu ya? Kita coba mulai dulu ya. Di sini disebutkan al-ismu nau'an. Isim itu kalau ditinjau dari pembentukannya itu ada dua macam, jamid wa mustaq. Ada yang jamid, ada yang mustaq. Walitawdihi makna hadainil mustalahaini na'khudhu hadil amfilah. Dan untuk menjelaskan makna dua istilah ini kita akan mengambil contoh-contoh sebagai berikut. Misalkan ya, al-ghabaru thair, al-ghusnu maqtu, ar-rajulu qasir, al-mashyu mufid, al-adlu mahmud, az-zulmu mazmum. Nah, di situ kita melihat ada beberapa kalimat ya. Kullu misalim minal amsilatil muqtaqaddimah mukawwan min ismain. Setiap contoh dari
setiap contoh yang sudah disebutkan itu terdiri atas dua isim atau dua nomina atau dua kata benda. Wa idza tadabbartal ism al-awwal fi kulli mithalin, dan jika Anda mencermati isim yang pertama yang ditulis pertama itu al-ghabaru, al-husnu, ar-rajulu, al-masyu, al-adlu, al-dzulmu, wajadtahu aslan binafsi. Anda akan menemukan atau memahami bahwasanya kata-kata yang tadi yang disebutkan di awal itu seperti al-ghusnu, kemudian ar-rajulu, al-masyu, itu adalah kata dasar. Ambil dari kata yang lain. Wa yusamma isman jamidan, yang disebut isim jamid, ya. Jadi seperti ar-rajulu, al-masyu, al-adlu, al-ghabaru, al-wasnu itu termasuk isim jamid. Nah, isim jamid itu berarti kalau dalam bahasa Indonesia itu ya yang tidak diambil dari bentuk lainnya atau bisa dikatakan sebagai kata dasar, ya. Nah, sebenarnya dalam bahasa Arab itu ada dua mazhab itu sudah berlangsung lama. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat yaitu antara dua mazhab Basrah dan juga Kufah. Nah, kalau di fikih kan ada mazhab Syafi'i, ada Maliki gitu kan. Tapi kalau di bahasa itu ada mazhab Basrah dan mazhab Kufah. Bedanya apa? Kalau mazhab Basrah itu meyakini bahwasanya asal dari semua kata dalam bahasa Arab itu adalah masdar. Sedangkan mazhab Kufah, kalau tadi mazhab Basrah itu digagas oleh Imam Sibawayh, kalau mazhab Kufah ini digagas oleh Imam Kisai, itu berpendapat bahwasanya asal semua kata adalah fi'il madhi. Dan kalau mencermati kitab ini kitabnya merujuk pada mazhab Basrah, yang mana asal dari kata itu adalah isim masdar, ya. Nah, kita akan kemudian lanjut ya di paragraf selanjutnya. Wa idza nadharta ilal ismi tsani, dan jika Anda mengamati di isim yang kedua, wajadtahu ma'khudan wa mushtaqqan. Kalian akan mendapati bahwasanya itu turunan, bukan kata diderivasikan min ghairihi, dari kata yang selainnya. Wa yusamma isman mushtaqqan, ya. Jadi disebut namanya isim mushtaq. Jadi kata turunan dari kata dasar. Seperti kata sa'ir itu diambil dari kata sawaron. Maktu itu dari kota. Seperti itu. Nah, coba next Mas admin. Tuh. Oke, nah itu lagi di atas lagi aja. Nah, itu ada qasir dari kata qasar dan halumma jaro itu, ya. Wa idza raja'na ilal asma'il jamidah fi suduril amtsilatil mutaqaddimah najid minha ma yadullu ala dzati kama fil amtsilatis tsalatsah al-ula, ya. Dan ketika kita mengulas atau kembali pada isim-isim jamid pada contoh yang sudah dikemukakan itu, kita akan mendapati yang menunjukkan pada zat, sebuah benda, ya. Sebagaimana yang ada di 3 contoh pertama itu kan. Minha ma yadullu ala makna mujarradi minaz zaman, dan diantaranya ada yang menunjukkan makna yang tidak terikat dengan zaman atau tidak terikat dengan kala gitu kan. Kama fil amtsilatis tsalatsa al-akhirah, sebagaimana 3 contoh yang terakhir. Wa yusamma naul awal ismu dzat, dan 3 contoh yang pertama itu adalah isim dzat, dan an-nau'u tsani, contoh yang kedua itu isim makna. Bisa dilanjut, Mas?
bisa di scroll. Oke, ini untuk menghemat waktu, coba di scroll lagi coba. Nah, ini oke. Idan nastatiu an naqul yang qasimul ism ila jamid wa mustaq. Fal jamid huwa ma lam yu'khad min ghairihi wa dalla ala dzatin aw ma'na min ghairi mulahadati sifatin ka asma'il ajnas al mahsusah. Nah, idan kalau begitu nastati an naqula, kita bisa mengatakan yang qasimul ismu, isim itu terdiri ila jamid wa mustaq, terdiri atas jamid dan mustaq. Fal jamid, isim jamid itu adalah yang tidak diambil dari kata yang lain, wadalla ala dzatin au makna, dan menunjukkan benda atau makna, ya. Dzatin au makna itu berarti yang menunjukkan pada benda konkret atau yang maknawi, ya. Oke, min ghairi mulahadatin, tanpa memperhatikan sifat ke asma'il ajnas, seperti apa isim-isim jenis al-mahsusah yang diraba, ya. Misal rojulun, syajarun, bakorun. Wa asma'ul ajnas al-ma'nawiyah seperti adil, nasr, qiyam, qud, zaman, ya. Jadi contohnya seperti rojul, syajar, bakor, itu kan nomina-nomina atau kata benda yang bisa kita sentuh, kan. Rojulun itu laki-laki, syajarun bakorun itu sapi, kan bisa dilihat, bisa disentuh. Beda dengan adlun, nasrun, qiyamun, qu'udun, dan zamanun, ya. Itu termasuk abstrak, ya. Keadilan, nasrun pertolongan, qiyamun itu berdiri, abstrak berjalan. Kullu ismin minal asma'is sabiqah, mohon maaf ya karena mungkin termasuk kata asal, ya. Wal mustaq ma uhida min ghairihi, adalah yang diambil dari yang selainnya atau dari kata yang lain. Ma'amul perhatikan sifatnya, sifat muta'alim wa sa'bun wa alim wal alim wal muta'alim ma'khudun wa mustaqun min alima. Alim, muta'alim itu diambil dari kata alima, ya, dari alim, ya. Kemudian dzarif ma'khudun min dzarufa wa sa'bun min sa'uba. Nah, itu kan contoh pendapatnya dari mazhab Kufah, kan seperti itu. Oke, kita lanjut di scroll. Nah, ini kita masuk pada intinya. Jadi ilmu yang sedang kita belajar itu namanya istiqaq. Istiqaq itu mempelajari kata dan turunannya, ya, kata dasar dan turunannya, istiqaq. Jadi kalau dalam istilah linguistik itu derivasi, ya. Ya, akhdu kalimatin min ukhra, ya, mengambil sebuah kata dari kata yang sebelumnya. Ini yang membedakan bahasa Arab dengan bahasa yang lain. Ketika kita itu mau menyusun kalimat, itu kita sebenarnya bisa hanya menggunakan satu kata dasar saja. Jadi satu kata dasar kemudian kita gunakan menjadi satu kalimat, ya. Misalkan doroba ad-doribu dorban, al-madruba bil midrobi, ya. Seorang pemukul memukul korban yang dipukul itu dengan satu pukulan menggunakan alat pukul. Kan seperti itu. Kalau misalkan kita terjemahkan itu ke dalam bahasa Indonesia, kan mungkin ada menggunakan kata-kata lain seperti tadi alat, menggunakan kata misalkan korban, misalkan, kemudian tukang pukul. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab kita menggunakan kata kemudian dengan sigot yang berbeda. Nah, apa itu sigot? Nah, sigot itu adalah bentuk kata.
Kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada kata benda, ada kata sifat. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu ini ada beberapa al-asma al-mustaqoh atau bisa disebut isim-isim yang mustaq. Mustaq itu yang diturunkan, ya. Nomor 1 itu ada isim fa'il. Isim fa'il itu pelaku, ya, yang mengandung apa? Pelaku. Ya, seperti kata qaim, ya. Asalnya kalau koma atau qiyam itu berdiri. Tapi kalau qaim orang yang berdiri. Mukrim orang yang muliakan. Dari kata ikram memuliakan, kalau mukrim berarti orang yang memuliakan. Kemudian ada misalkan kata zahib, orang yang pergi, itu pelaku. Kemudian ada ismul maf'ul, isim maf'ul, ya, objek, ya, mislu maktub wa mukrom, seperti maktub diambil dari kata kitabah atau kataba, maktub yang ditulis, wa mukrom atau mukarrom yang dimuliakan. Kemudian apalagi marsum yang dilukis. Nah, itu contoh-contoh isim maf'ul. Kemudian ada sifat musyabbahah, bismil fa'il. Ini sifat yang sudah melekat, ya. Kalau isim fa'il itu kita yang hanya satu kali saja dilakukan, ya. Qaim itu berarti orang yang hanya berdiri misal satu kali. Tapi kalau sudah berkali-kali menjadi sifat, ya. Seperti a'ma. Kita menyebut a'ma itu ya karena orang itu memang buta, bukan sifatnya bukan dia sedang pura-pura buta, hanya satu kali buta, enggak, tapi memang setiap hari dia buta. Kemudian syadid itu kan isim fa'ilnya kan syadid. Itu kalau hanya pengariannya itu mungkin hanya satu kali saja atau mungkin hanya sebentar saja. Tapi kalau syadid itu ngeri yang terus menerus. Makanya dalam Al-Quran ada adzabin syadidin, adab yang sangat pedih, kan. Itu kan adabnya kan pedih itu karena berulang-ulang, terus-menerus, sehingga sangat pedih. Maka yang digunakan adalah sifat musyabbah. Kemudian ada sighatul mubalaghah, ya. Kalau sighatul mubalaghah, kalau tadi sifat musyabbah itu karena frekuensinya, karena berulang-ulang. Kalau sighah mubalaghah itu karena besarnya sifat itu. Jadi seperti sobur. Kenapa orang itu dikatakan sobur? Karena sabarnya luar biasa, ya. Kalau balago itu membesar-besarkan. Dzolam dari kata dzulmun. Kalau dzulmun itu gelap, kalau dzolam gelap sekali, gitu kan. Nah, kemudian ismu tafdil. Tafdil itu komparatif, ya, untuk membandingkan, seperti akbar, ya, dari kata kabiran, dari kata kiber, itu kan besar. Kalau akbar itu lebih besar atau paling besar. Asghar lebih kecil atau paling kecil, seperti itu. Kemudian ada ismaz zaman wal makan. Kenapa ini dijadikan satu? Karena kalau di kitab Amsilatut Tasrifiyah itu teman-teman bisa melihat bahwasanya wazannya itu biasanya sama, ism zaman dan makan itu. Seperti ini maktab, kemudian ada matli syam, maghrib itu kan juga termasuk isim zaman dan makan, gitu kan, ya. Kalau maghrib itu sebenarnya bisa disebut zaman karena memang waktu matahari terbenam dari barat. Bisa juga disebut dengan makan karena tempat tenggelamnya itu di barat, dan juga ada nama negara Al-Maghribi yaitu Maroko yang merupakan negara Arab yang paling barat, ya. Kemudian ada al-masdarul mimi, yaitu tadi al-masdar yang tadi kita bahas sebagai isim jamid, isim yang merupakan kata dasar, ya. Tetapi di awal dengan huruf mim, ya, maka itu termasuk isim mustaq, ya. Jadi mau'id. Ada masdarnya wa'dun. Nah, kemudian ada masdar mimnya, variasinya itu mau'id, yang artinya janji. Jadi masdar mimi, masdar yang dengan mim. Kemudian ada ismul alah. Ismul alah itu belajar atau mibrot. Mibrot
Kalau mibrod itu asalnya dari kata baroda ya, dingin. Mibrod alat yang mendinginkan. Ya. Bisa juga apa ini salaja. Salaja dari kata sals. Sals itu es. Salaja alat yang bisa membuat jadi es. Apa kulkas. Salaja itu kulkas seperti itu. Oke, lanjut Mas Amin ya. Nah, al-masdar wa anwa'uhu ya. Ini saya mungkin mempercepat saja. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan, ini al-masdar tadi itu adalah kalau menurut mazhab Basrah itu adalah kata dasar ya yang disebut isim jamid yang tidak diambil dari kata yang lain tapi bisa diturunkan ke kata-kata yang lain. Nah, ada contoh misalkan al-masdar huwal hadas al-mujarrad minaz zaman. Masdar itu adalah kejadian al-mujarrad minaz zaman. Jadi kejadian yang tidak terikat dengan waktu. Ini yang membedakan masdar dengan fi'il. Kalau fi'il itu terikat dengan waktu. Misalkan fi'il madhi. Fi'il madhi itu qara'a misalkan. Qara'a itu telah membaca. Artinya apa membacanya sudah selesai di waktu yang lampau. Atau yaqra'u sedang baca. Oh, terikat dengan waktu sekarang atau akan dilakukan. Tapi kalau qira'ah hal membaca, kegiatan membaca itu tidak terikat dengan waktu. Ya, misalkan al-qira'atu mufidah. Kegiatan membaca itu bermanfaat. Nah, itu kita tidak menyebut waktu membacanya kapan, tapi pokoknya kegiatan membaca itu bermanfaat. Entah kemarin, nanti, sekarang itu bermanfaat. Ya. Contoh di sini ada su'ud, nahwu su'ud. Su'ud itu apa? Naik ya, naik. Su'ada yas'ad itu naik. Ya. Su'ud itu kegiatan naik atau hal naik ya. Jadi apa misalkan apa kita taruh dalam kalimat kalau misalkan kita pakai so'ada itu berarti telah naik. Kalau yas'adu itu kan sedang naik. Kalau su'ud itu hal naik ya. Misalkan kalimatnya as-su'udu so'bun ya. Naik itu sulit misalkan apa teman-teman apa kayak dulu belajar ngaji di TPQ kan ada apa naik itu menyebut kemudian apa naik itu susah asudu sobun ya silakan. Bahwa hadasun ghairu muqayyad di zaman yaitu adalah kegiatan yang tidak terikat dengan waktu. Bihilafi so'ada yas'adi. Jadi su'ud itu adalah kejadian yang tidak terikat dengan waktu sebagaimana so'ada yas'adu. Jadi beda dengan so'ada yas'adu. Kemudian qawaidus siyagah, kaidah pembentukan. Ya, ini cara membentuk masdar. Awalan masdarul fi'il tsulasi, masdar dari fi'il tsulasi, fi'il yang terdiri atas 3 huruf. Yang pertama adalah masdarul fi'il tsulasi al-muta'addi. Ya, al-muta'addi itu berarti apa? Membutuhkan objek ya. Jadi masdar dari fi'il tsulasi yang membutuhkan objek, maka masdarnya adalah fa'al ya. Contoh apa? Nasoro. Nasoro itu menolong. Yang namanya menolong itu pasti butuh objek ya. Pasti harus ada yang ditolong siapa. Kan nggak misalnya menolong siapa ya kan. Jadi misalkan ya seperti kaum Ansor itu kaum Ansor dinamakan Ansor itu kan karena menolong. Siapa yang ditolong kaum Muhajirin ya seperti itu. Nah, masdarnya ya nasrun, nasr atau nasron, nasrin bisa semua ya. Kemudian roda yaruddu rodan, roda menolak ya. Itu apa? Juga termasuk muatan tadi ya. Kemudian akala yakulu, akal aklan ya. Akala makan. Yang namanya makan itu pasti ada yang dimakan. Kemudian fahima, fahman, memahami. Pasti yang namanya fahima, memahami itu ada yang dipahami. Kemudian ola, oulan. Nah, berkata, ada yang dikatakan ya. Kemudian roma, melempar ya, ada yang dilempar. Maka masdarnya adalah romyun atau romyan ya. Oke, kita lanjut saja. Masdar fi'il sulasi lazim al maksurul ain. Nah, masdar fi'il sulasi yang ain fi'ilnya itu dikasroh. Ain fi'il itu artinya huruf kedua ya, huruf ya kalau sulasi itu berarti huruf di tengah, huruf yang tengahnya itu ya. Jadi min babi fa'il, fa'ila ya. Kalau wazannya fa'ila maka
masdarnya itu ya ini fa'al. Masdarnya fa'al. Jadi seperti fariha, farohan. Kemudian atisha, atoshan. Taiba, ta'aban. Asifa, asafan. Ya, biasanya itu untuk ini hal ekspresi gitulah. Nah, kemudian kita lanjut saja. Jadi nomor 3, masdarul fi'li tsulasi al-lazim al-maftul ain. Yang ketiga, kalau fi'il tsulasi itu ainnya terbuka, ainnya terbuka, mohon maaf, ainnya di fathah, ya, itu berarti wazannya full. Ya, jadi misalkan ada kata jalasa, ya, masdarnya julus, ya, kok ada kuut, ya, kemudian wasola, wusul, ya, sajadah, sujud, rokaah, ruku, ya, ini kegiatan-kegiatan ya, ada yang contohnya kegiatan dalam sholat. Oke, kemudian wadalika idalam ya dulu ala imtinain aw harokatin aw dain aw sautin aw sairin aw sinaatin. Dan itu apabila fiilnya tidak menunjukkan makna imtina itu mencegah, atau harokah gerakan, kemudian aw sautin suara, aw sairin langkah atau perjalanan, aw sinaatin atau proses pembuatan. Maksudnya apa? Bisa dilihat di bawah ya. Coba kita lanjutkan. Di scroll coba Mas. Nah, ini adalah contoh yang ada dalam ayat Al-Qur'an ya. Di situ ada beberapa ayat Al-Qur'an, ada Al-Baqarah ayat 217, di situ ada kata ini ya, sodun ya, sodan gitu ya, sodan. Kemudian ada kata ya dari soda ya, sudunangkuimnya itu ya. Kemudian coba di next. Coba di scroll lagi. Nah, ternyata ini ada penggunaan sodan, ada sududan ya, ketika soda yang dimaksud ini termasuk mu'ta'addi, maka karena yang sebelumnya sodan itu bermakna mencegah, maka masdarnya bukan sududan tapi sodan ya. Nah, nanti bisa dicek ya di kamus ya, pasti ada, karena satu kata itu ada beberapa makna, ada banyak makna, jadi bisa dicek perbedaannya. Kemudian saya lanjut ke hadha huwal ghalib wa qad ja'a as-sima' bi ghairi dzalik fi qismi min al-masadir nawul lazimahu luzuman wa waradahu wurudan wa jahatahu juhudan ya. Jadi ini secara umum itu secara simai atau dia sudah tradisi lah pada masdarnya ini ya pakai wazan full seperti lazimah jadi luzum, waroda jadi wurud, seperti itu. Kemudian ada bentuk fi'al. Nah, kapan bentuk fi'al itu? Yaitu ketika ada wazan fa'ala yang lazim itu tidak membutuhkan objek, alladzi yadullu alal imtina mithlu abi, bukan abi kok abi. Bukan apa itu apa enggan ya, enggan atau tidak mau, menolak, itu berarti wazannya ibaan. Nafaro, syaroda, firoron ya, itu intinya ketidakmauan, menolak. Kalau firoron itu seperti kalau dalam surah Nuh itu falam yazidhum du'ai illa firoro ya. Mereka tidak bertambah, kaumku tidak bertambah, tidak mengikuti ajakanmu kecuali atau
malah mereka itu lari, firoro. Nah, itu bermakna imtina. Kemudian nomor 5 ada fa'alan. Ya, kapan masdarnya itu fa'alan? Ya, kalau ada apa berupa gerakan. Kalau berupa fi'il fa'ala berwazan fa'ala yang lazim, tidak butuhkan objek, kemudian bermakna gerakan, ada haroka atau takolub ya. Nah, tofa, tofan, jala, jawalan, faro, fawaron, fado, fayadon, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut saja biar lain bisa di scroll Mas. Mas admin mungkin di scroll. Jadi ya berarti saya mau share screen, wah nggak bisa share screen nih. Adminnya di mana ini? Nah. Ya, bisa lanjut ya. Oke, lanjut saja supaya intinya ada banyak sekali wazan dari masdar karena kita di sini fokusnya pada zigot. Kalau saya ini fokus menjelaskan semua masdar, maka nanti waktunya tidak sampai. Nanti bisa teman-teman mencari di kamus Al-Ma'ani biasanya ya. Oke, tolong di scroll lagi Mas. Coba Mas, tolong di scroll lagi. Wow. Aku udah Ya, tadi ada ini contoh mu'al ini kalau yang menunjukkan alat penyakit ya. Penyakit itu seperti sual, batuk ya, sual, hitam, pilek, sudah pusing, kemudian ruaf itu hidung apa ya? Kalau hidung mampet kalau nggak salah hidung mampet gitu ya. Kemudian saud seperti naibal ghurab, nu'ab. Nu'ab itu berarti suara gagak ya, gagak berkicau, itu maksudnya nu'ab. Kemudian kalb nubahan itu gonggongan anjing ya, nubah. Soroho, suroh itu kalau nggak salah burung ya. Kalau nggak salah burung. Oke, selanjutnya dilanjut scroll lagi. Oke Mas, bisa di scroll lagi Mas. Ya, bisa scroll saja. Saya rasa untuk masdar bisa di skip saja. Intinya ada banyak sekali jenis masdar, banyak sekali jenis masdar yang tahu apa aja bagian tak sabar sih dia tadi nampak. Bisa di scroll lagi yang kita next ke biar kita membahas setelah masdar itu ada itu masih masdar, ada fi'alah tadi ya, fi'alah, ada fa'ulah ya. Silakan bisa di scroll lagi terus. Lagi Mas, bisa scroll lagi. Ya, bisa scroll lagi terus saja
Saya sebenarnya tadi sempat minta ini share screen sendiri, cuman sepertinya mungkin dari admin mau share screen, ya udah ini saya ngikutin aja, ini saya minta tolong aja biar share screen, karena kalau waktu 1 jam ini saya kalau bahas master ini sangat lama ini ya. Nah ini ada ifal, nanti saya juga membahas yang mazid itu kan juga nanti terlalu panjang. Saya sudah ada yang menyinggung yang pas pembahasan mazid dan mujarrad itu ya. Oke, bisa dilanjut saja sampai selain masdar itu ada apa ya. Silakan masih sebelum ini saya skip, jadi biar saya isim fa'il. Dibuang silakan kalau Ala bakteri dalam. Bentar, saya screen ya. Oke, nah ini kita lanjutkan, jadi siagatu ismil fa'il, kita membahas tentang sigot ya, yaitu isim fa'il. Huwa ismu mustaqun yadullu ala man waqa'a minhul fi'l. Ya, jadi di isim mustaq yang menunjukkan pada orang atau pelaku yang membuat sebuah kejadian terjadi. Fakalimah katib, maka kalimah atau kata katib ismun fa'il yadullu ala hadas wal kitabah. Jadi katib itu menunjukkan isim fa'il dari kitabah. Orang yang melakukan kitabah. Kitab itu apa? Menulis. Berarti katib itu apa? Penulis. Wa alal fa'il wa huwa alladhi yaqumu bil kitabah. Dia adalah yaqumu bi. Yaqumu bi artinya menjalankan kitabah. Awalan siyagatuhu minal fi'li thulathi yusogu minal thulathi ala wazni fa'il. Ya, jadi kalau thulathi 3 kata 3 huruf itu wazannya adalah fa'il, seperti katib atau laib. Ya. Wa hadha takisun fi kulli ma kana ala waznin fa'ala, ya. Ini sudah menjadi standar dari wazan fa'ala bi fathil ain sawa'un kana muta'addiyan nahu daraba fa huwa darib, baik muta'addi wa akhadha atau lazim seperti jalasa jadi jalis atau kharaja jalis, jadi baik lazim maupun muta'addi sama. Samian idza kana al-fi'l ala wazni. Sebentar ya. Oke, yang kedua kalau fa'il bi kasril ain dan muta'addi, ismul fa'ilnya wazan fa'il seperti raqib. Jadi raqib atau syarib, ya. Ya mohon maaf ya, ini agak malam, jadi saya lanjutkan. Idza kana ainil fi'il mu'talan bil alf, kalau misalkan ain fi'ilnya itu termasuk mu'tal itu huruf ilat dan huruf ilatnya itu alif, maka jadinya diganti hamzah ya. Qala itu kan jadi kalau dibuat fa'il itu kan kesulitan kalau nggak dibuat hamzah, makanya jadi qail ya.
Kemudian soma jadi soim. Nah, itu contoh pembuatan isim fa'il ya. Dari fi'il yang mu'tal di tengah ya, di ajwaf itu ya. Kemudian saya lanjutkan ismu fa'il ala wazni fa. Sini saya pakai ini aja sebentar. Ya. Nah, ini termasuk faula bidomil ain. Kalau wazannya faula ya, ini juga sama. Hamudo jadi hamid, tohuro jadi tohir. Dan ada juga wazan fa'ila gasil ain dan ghairul muta'addi ya, seperti sebentar. Seperti amina jadi amin, kemudian salima jadi salim ya. Ya. Selanjutnya yang berbeda itu ketika ada isim fa'il terdiri dari berasal dari kata fa'ilah yang ainnya di kasroh, idza kana laziman ayyakuna ala fa'il. Jika itu lazim, maka isim fa'ilnya adalah fa'il. Ya, seperti nadiro, nadir, batiro, batir, asyiro, asyir, hadiro, hadir, fatina, fatin. Ya. Au ala fa'alan ya, misalkan seperti atisha itu haus itu atshan, ya. Sodiya sodiyan, ghadiba ghadban. Nah, itu contoh isim fa'ilnya bisa seperti itu ya, bisa menggunakan wazan itu. Ya. Selanjutnya ya, idza kana al-fi'il ala wazni fa'ul bidomil ain dengan dhammah ainnya, maka isim fa'ilnya itu adalah wazan fa'al ya, seperti dohuma jadi dohm, syahuma jadi syahm, kemudian jamula ada juga yang menggunakan wazan fa'il yaitu seperti jamula jadi jamil, syarufa jadi syarif ya, seperti itu ya. Oke, itu adalah contoh-contoh wazan dari fi'il isim fa'il yang sulasi. Kalau ini ada cara pembentukan untuk yang ghairu sulasi, artinya yang lebih dari 3 ya. Contohnya ada yang kalau rubah itu dengan mengganti huruf mudharaahnya menjadi mim yang didomah, kemudian dikasrohkan sebelum akhirnya. Contoh apa? Misalkan ada akroma, kan yukrimu, yu-nya jadi mim, jadi mukrim, ya. Kemudian adoma yu'adzimu, jadi yu'adzimu jadi mu'adzimu. Nah, itu contoh pembuatan sigoh isim fa'il dari fi'il yang lebih dari 3 huruf ya. Kemudian saya lanjut saja. Ya, intinya isim fa'il itu tadi caranya, kaidahnya itu yang paling banyak itu memang yang sulasi, dan sulasi itu memang kalau saya daripada menghafalkan rumusnya itu memang lebih baik lebih sering membaca kamus, kemudian dalam Al-Quran juga banyak sehingga bisa memahami ya. Kemudian saya lanjutkan ya, setelah isim fa'il itu ada sigoh mubalaghah ya, sigoh yang hiperbolik ya, pola hiperbolik ya, seperti jadi definisinya adalah asma tashtaqu minal af'al lidilalah ala makna ismil fa'il ma ta'kidil makna wa taqwiyatihi wal mubalaghah fihi
ya. Sighah mubalaghah adalah isim-isim yang diderivasikan atau diturunkan dari fi'il lidilalah untuk menunjukkan pada makna isim fa'il, untuk menunjukkan makna isim fa'il, ma ta'kidil makna dengan penguatan makna, wa taqwiyatihi dan menguatkannya, wal mubalaghah fihi dan memperbesar ya. Jadi membesar-besarkan ya. Wa min thamma dan dari itu sumiyat siyah mubalaghah. Dari definisi itu disebut sighah mubalaghah. Mubalaghah itu artinya hiperbolik ya, lebay gitu ya. Wa hiya la tustaq illa minal fi'lil tsulasi dan sighah mubalaghah itu tidak diturunkan kecuali dari fi'il yang tsulasi atau yang 3 huruf saja. Ya, wazannya apa? Fa'al ya, mesti alam, akal, hamas, masya ya. Contohnya wala tudikulla halafim mahin, hammazim masya'im binamim, manna'il lil khairi mu'tadin athim ya. Itu contohnya adalah sighah mubalaghah ya. Ya, jadi kalau terlalu besar atau terlalu kuat itu pakainya sighah mubalaghah. Oke. Selanjutnya saya langsung saja ke isim yang lain. Siyaghah ismil maf'ul. Ismil maf'ul. Ya, membentuk isim maf'ul ya. Cara membentuk isim maf'ul. Ismun masughun min masdaril fi'lil mabni lil majhul lidilalah ala man waqa alaihil fi'l. Isim maf'ul adalah isim atau nomina masughun yang dibentuk min masdaril fi'il dari masdarnya fi'il al mabni lil majhul, mabni majhul lidilalah untuk menunjukkan alaman waqa alaihil fi'il, untuk menunjukkan sesuatu yang dijadikan objek ya, dijadikan objek sebuah perbuatan ya. Wa yubna min ats-tsulasi al-mujarrad dan dibentuk dari sulasi al-mujarrad ala wasin dari wazan atau pola maf'ul ya. Misal nusira fa huwa mansur, fudila fa huwa mafdul. Ya, nusira itu kan yang ditolong kan. Kalau kata ini kata kerja yang majhul pasti ini kan nusira kan ditolong. Nah, kalau kita menggunakan isimnya, kita menggunakan isim maf'ul yaitu mansur ya. Kemudian khudila itu menggunakan mafdul ya. Kemudian mau'ud, makul dan sebagainya ya. Ya. Idza uridu bina ismil maf'ul minal fi'il tsulasi ji'a bihi ala zinatin maf'ul qiyasan mutaridan nahwu kusida fa huwa maqsud ya. Jika ingin membuat isim maf'ul dari dari fi'il sulasi, maka kita harus menggunakan ini rumus ini ya, rumus yang dari maf'ul itu ya, kita memasukkan huruf-hurufnya tadi seperti kusida, ada qaf, shad dan dal, kemudian dimasukkan pada pola maf'ul jadi maksud seperti itu ya. Nah, kemudian yumna min ghairihi ala lafdhin mudhara'ihi al-mabni lil majhul bi ibdali harfil mudhara'ah miman madmumatan wa futiha ma qabla al-akhir ya. Jadi selain fi'il tsulasi, maka cara membentuk isim maf'ulnya adalah dengan mengganti huruf mudhara'ahnya dengan mim. Nah, kemudian difathahkan huruf sebelum akhir. Contohnya bagaimana? Misalkan ada kata yahtarimu ya. Ada kata yahtarimu itu kan fi'il yang bukan sulasi ya. Jadi kata ihtaroma ya, ihtaroma.
kan itu sudah lebih dari 3. Nah, maka caranya adalah dari yahtarimu, ya-nya itu diganti mim berdoma jadi muh. Nah, kemudian huruf sebelum akhir itu di fathah. Huruf sebelum akhir apa? Ro. Maka jadi muhtarom. Nah, seperti itu. Di sini ada contohnya juga, ada mustaghfar ya. Dari kata yastaghfiru. Yastaghfiru, ya-nya jadi mim, jadi mus, kemudian apa? Istaghfaro sebelum huruf terakhir kan ro. Sebelum ro itu ada fa. Jadi jadinya mustaghfar. Kalau mustaghfir tadi isim fa'ilnya ya, kalau mustaghfir. Kalau mustaghfar itu yang dimintai ampunan ya. Kalau mustaghfir kan orang yang minta ampun. Kalau mustaghfar itu yang dimintai ampunan. Ya. Kemudian ada mudahraj, ada muntolak dan lain sebagainya ya. Itu contoh-contoh sangat banyak sekali, bisa nanti dibuat latihan. Misalkan menemukan kata dari fi'il madhi apa, kemudian coba dibuat menjadi fi'il isim maf'ul ya. Kemudian saya lanjutkan saja, ini untuk lebih cepatnya ya. Ada as-sifatul musyabbahah bismil fa'il ya, sifat yang diserupakan dengan ismul fa'il ya. Ta'rifuha huwa sifatun tu'khad minal fi'lil lazim, yang sifat yang diambil dari kata kerja yang lazim ya, yang intransitif ya, lidilalati ala makna qaim, yang menunjukkan pada makna qaim bil mausuf, yang berkaitan dengan yang disifati, ala wajhi thubut, yang itu tetap, thubut itu tetap, la ala wajhil qudus, bukan pada sebuah kejadian yang temporer ya. Seperti Hasan itu bagus, cakep. Ya, namanya bagus kan bukan kemarin bagus sekarang jelek, itu enggak kan. Jadi bagus, Hasan. Karim, mulia, itu bukan sebuah kejadian tapi sebuah keadaan yang menetap ya, Karim. Kemudian So'bun, sulit, itu bukan fenomena yang sulit, bukan kejadian ini sulit sebuah kejadian, bukan, tapi memang itu menetap. Kemudian aswad, hitam, yaitu bukan fenomena jadi hitam kemudian besok putih lagi, itu enggak, tapi memang itu menetap hitamnya ya. Wayaron nuhatu, para ahli nahwu itu berpandangan ana sifatul musyabbah tadulu ala thubut, menunjukkan pada ketetapan. Wa makna thubut al istimrar wal luzum, dan makna ketetapan itu ya istimrar ya, terus menerus, wal luzum itu pasti. Ai annaha tadulu ala anna sifah thabitat fi sahibiha ala wajhi dawam, yang menunjukkan bahwasanya sifat itu tetap pada yang mempunyai, pada sang empunya, ala wajhi dawam, dalam bentuk yang kontinu ya. Seperti jamil ya, jamil berarti orang yang ganteng terus gitu kan, artinya memang melekat dengan yang punya kegantengan itu kan. Kemudian towil, panjang, itu kan panjangnya memang melekat pada yang panjang itu. Kemudian karim, itu mulia. Nah, kemudian ahmak, asmar, abyad, itu semua sifat yang melekat ya. Kemudian ini contohnya, taqulu huwa karimun, dia karim ya. Ai huwa muttasof, dia itu disifati bil karam, dengan kemuliaan, ala wajhil istimrar, karena kemuliaan atau kedermawanannya itu setiap hari dia melihat, misalkan setiap hari kok selalu bersedekah, maka disebuti huwa karimun, seperti itu ya. Mungkin contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada ini ya. Jangan absen lo, bu absennya jangan keluarkan absen nanti kayak gustara beres. Ismu zaman wal makan, ini sudah mungkin terakhir ya, mungkin mungkin nanti ada sedikit tambahan waktu sedikit saja. Jadi ada
isim zaman dan makan itu isim yang menunjukkan tempat dan waktu. Ismul makan wa ismul mustaqun yufidu dalalah ala makani wukil fi'il. Isim makan adalah kata yang menunjukkan tempat terjadinya perbuatan ya. Wa ismi zaman ism zaman adalah ism mustaqun yufidu dilalah ala zaman wuku'i. Kalau isim zaman menunjukkan pada waktu terjadinya ya. Wa yusaghar minal fi'il tsulasi ala waznin maf'al, dan dibentuk dari fi'il sulasi dengan wazannya maf'al fil halatil atiyah pada kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, idza kanal fi'il mu'talul lam mithlu mas'a wa maswa wa marma wa mar'a. Jika fi'ilnya itu mengandung huruf ilat pada huruf terakhirnya, kan seperti mas'a itu kan huruf terakhirnya huruf ilat kan, maswa ya itu maf'al. Kemudian idza kanal mudhari' maftuhul ain, jika mudhari'nya itu termasuk huruf yang fathah ya, seperti yal'ab jadi mal'ab, laja'a malja. Idza kanal mudhari' madmum, kemudian jika mudhari'nya itu tengahnya itu didomah, misalkan tolak ayatul jadi matlak gitu kan, kata bayak tubuh jadi maktab. Idza kanal fi'il ajwaf wa wawiyan, jika ajwaf wawi seperti makom wa matof, seperti kalau koma yakumu kan ajwaf wawi jadi makom ya. Wa yusaghan minal fi'il tsulasi ala wazin maf'il, dan ada juga yang sesuai wazan maf'il pada kondisi-kondisi berikut seperti ayakunal fi'lus sahihul akhir maksurul ain, jika fi'il sahih fi'il sahih yang ain kasroh, ain fi'ilnya itu kasroh ya ketika mudhari, seperti jalasa yajlisu, maka isim makannya bukan majlas tapi majlis ya. Arodo ya'ridu bukan ma'arod tapi ma'rid. Ghorosa yaghrisu jadi maghris ya. Ghoroba yaghribu maghrib, seperti itu. Jadi tidak semua maf'al tapi ada juga maf'il, kondisi yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, ayakun al-fi'il mitsalan wa fa'uhu al-waw, seperti kalau fi'ilnya itu misal itu yang huruf awalnya itu sudah huruf ilat dan huruf ilatnya adalah waw. Misal wa'ada. Wa'ada itu isim makan zamannya bukan mau'at tapi mau'id ya. Waqa'a itu mauqi bukan mauqa. Ya. Kemudian ayakunal fi'il ajwaf ya'iyan, kalau ada fi'il ajwaf yang tengahnya itu huruf ilat. Nah, tapi huruf ilatnya ya. Ya, misal ba'ayabi'u, maka isim makan zamannya bukan bukan maba ya, tapi mabi ya. Sofa yasifu masif, bata yabitu mabit ya, bukan mabit ya. Nah, itu adalah contoh pembuatan isim makan dan zaman. Kemudian ada juga isim alat ya. Isim alat ini ada wazan-wazannya, ini saya langsung ya, jadi isim yang menunjukkan pada alat yang membuat perbuatan itu terjadi ya. Seperti misalkan mif'al, miftah. Jadi miftah dikata fataha membuka, miftah alat untuk membuka. Alat untuk membuka apa? Kunci. Ya, kunci itu berarti miftah. Ya. Nah, ini apa yang tadi saya sampaikan, bahwasanya kosakata bahasa Arab itu sebenarnya bisa kita rujuk pada huruf asalnya kan. Kalau yang dalam bahasa Indonesia itu kunci, dalam bahasa Inggris itu key, tapi kita menggunakan miftah yang asalnya dari fataha. Ya. Kemudian ada minsyar kalau nggak salah itu palu atau paku ya, alat untuk ini ya. Ini alat pertukangan lah. Mihroth dari kata harosa yang membaca itu kan mihroth, mamiqos, kemudian mibrot, milzal. Itu ada contoh wazannya yang mana kita itu ya kalau pengen menguasai itu selain kita mempelajari rumusnya juga memang harus banyak membaca. Jadi ini ya, kalau kita banyak membaca kitab seperti ini, kemudian baca Al-Quran, baca kitab-kitab berbahasa Arab, insya Allah kita akan paham atau ingat, ini menggunakan wazan A, B, C, itu kita tahu seperti itu ya. Oke, mungkin saya rasa
itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf, ini mungkin tadi yang saya jelaskan itu cepat-cepat dan tidak bisa menjabarkan semuanya, tapi saya hanya menjabarkan intinya karena memang untuk mempelajari nahwu shorof itu memang tidak bisa hanya waktu semalam saja, dan mungkin waktunya bukan hitungan malam, hitungan minggu, tapi bertahun-tahun. Dan saya harapkan teman-teman yang di sini tidak berhenti belajar sampai di sini saja, tapi juga bisa belajar di lain kesempatan dan juga di lain tempat ya. Ya, ini sudah bukan pembahasan saya. Mungkin yang saya sampaikan itu saja ya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz atas ilmunya. Baik, alhamdulillah teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz menjadi ilmu bagi kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan besok kita bisa ikut bergabung kembali, dan besok mungkin hari terakhir ya teman-teman, mudah-mudahan bisa lebih maksimal. Kita ucapkan sebelumnya mungkin Ustaz ada tanya jawab, udah belum? Ya mungkin ini ya 1-2 saja mungkin kalau misalkan mau gitu ya. Mungkin karena memang sudah terlalu malam juga, mungkin dicukupkan saja. Iya, sudah terlalu malam. Iya, ya, baik, baik kita akhiri dengan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.